Aku selalu mengira, memiliki segalanya berarti tidak akan pernah merasa kekurangan. Rumahku besar, halaman luas, mobil mewah, berjejer di garasi, dan rekening bank yang tak pernah berkurang. Tapi di tengah semua itu, aku hanya mendengar satu suara yang paling keras, kesunyian. Namaku Alia Pramesti. 3 tahun lalu, aku menjadi janda setelah suamiku meninggal mendadak karena sakit. Dia meninggalkan perusahaan keluarga dan kekayaan yang lebih dari cukup untuk membuatku hidup nyaman sampai kapanpun. Tapi, apa gunanya semua itu jika setiap malam aku selalu sendirian? Siang tadi, aku menghadiri rapat direksi di kantor. Semua orang tersenyum, menyapaku sopan, dan memanggilku Bu Alia. Mereka melihatku sebagai wanita sukses, percaya diri, dan tak tergoyahkan. Padahal di dalam hati, aku rapuh. Malam ini, aku duduk di ruang keluarga, menatap tayangan Netflix drama romantis. Tapi pikiranku melayang. Entah kenapa, aku mulai merasa seperti tokoh utama wanita di drama itu. Cantik, kaya, tapi kehilangan seseorang yang membuat hidup terasa berarti. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Hujan turun perlahan di luar, menambah rasa dingin yang anehnya tidak bisa dihangatkan oleh selimut tebal. Aku berdiri di dekat jendela, memandang tetesan air yang beradu di kaca. Tiba-tiba, lampu di seluruh rumahku berkedip-kedip, lalu mati total. Aku menghela napas panjang. Rumah sebesar ini gelap gulita, hanya suara hujan yang terdengar. Aku bukan tipe wanita yang panik karena mati lampu, tapi malam ini rasanya berbeda. Aku mengambil ponsel, membuka daftar kontak. Di bagian layanan rumah, ada nomor tukang listrik yang pernah direkomendasikan satpam komplek. Aku belum pernah memanggilnya sebelumnya, tapi entah kenapa jariku langsung menekan nomor itu. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Rumah saya mati lampu, bisa datang sekarang? Tunggu saya 30 menit ya Bu. Dan tepat 30 menit kemudian, suara mesin motor terdengar berhenti di depan pagar rumah. Melalui tirai jendela, aku melihat seorang pria turun dari motor bebek tua. Jaketnya sudah basah oleh hujan. Selamat malam Bu, saya Rangga. Aku mempersilakannya masuk, dan ia berjalan menuju ruang panel listrik yang ada di sudut rumah. Sambil bekerja, tangannya cekatan memutar obeng, memeriksa kabel, dan sesekali menggumamkan sesuatu yang tidak kumengerti. Aku memperhatikannya diam-diam. Ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Biasanya pekerja jasa akan memulai dengan basa-basi, tapi Rangga hanya fokus pada pekerjaannya. Dia tidak bertanya apa-apa tentang rumahku, tidak menatap sekeliling dengan rasa ingin tahu. Sudah lama mati lampunya? Baru saja Mas, setengah jam lalu. Dia mengangguk singkat, lalu kembali bekerja. Tidak sampai 20 menit, seluruh lampu di rumah kembali menyala. Ruang tamu yang tadi gelap, kini terang benderang. Tapi entah kenapa, aku justru merasa bagian hatiku yang tadinya redup, mulai mendapat sedikit cahaya. Aku berjalan ke arah meja untuk mengambil dompet. Berapa ongkosnya? Tidak usah Bu, saya cuma minta satu hal. Apa? Izinkan saya menemani Ibu malam ini. Ucapannya membuatku terdiam di tempat. Suara hujan di luar mendadak terdengar lebih keras, dan jantungku berdebar entah karena terkejut atau penasaran. Aku menatapnya beberapa detik, mencoba memastikan apakah aku tidak salah dengar. Malam ini? Iya, bukan untuk hal buruk. Hanya menemani, duduk, berbicara, atau sekadar diam, tidak lebih. Apa alasannya? Entahlah, mungkin karena sejak melihat Ibu, saya merasa Ibu terlalu sering sendirian. Kata-katanya seperti menyentuh sesuatu yang sudah lama bersembunyi di hatiku. Baiklah, tapi hanya di ruang tamu. Senyum tipis muncul di wajahnya. Lalu, ia duduk di sofa. Malam itu, kami berbincang tanpa topik pasti. Tentang hujan, tentang pekerjaan, bahkan tentang lampu-lampu kota yang terlihat seperti bintang jika dilihat dari ketinggian. Sesekali, ada jeda sunyi di antara obrolan kami. Saat jarum jam mendekati pukul 2 dini hari, Rangga bangkit. Terima kasih Bu. Malam ini berarti banyak untuk saya. Aku hanya mengangguk. Setelah pintu tertutup, aku berdiri di sana, cukup lama mendengarkan sisa hujan. Entah, aku merasa baru saja memulai sesuatu yang akan mengubah banyak hal.
dan aku tidak yakin apakah aku siap untuk itu. Pagi berikutnya, saat aku berjalan menuju gerbang untuk mengambil koran, suara lirih terdengar dari arah rumah sebelah. "Bu Alia, semalam kedatangan tamu ya?" tanya Bu Ratna, tetangga yang terkenal selalu tahu urusan semua orang di komplek. "Iya, tukang listrik, rumah mati lampu." "Oh, tukang listrik itu. Hati-hati Bu, saya dengar dia punya masa lalu yang agak rumit." "Maksudnya?" "Nanti saja. Cuma kasihan kalau ibu sampai." "Kalau sampai apa?" "Sudah saya masuk dulu." Perkataannya menggantung seperti awan mendung yang belum menurunkan hujan. Sepanjang hari, aku tak bisa menghilangkan rasa penasaran itu. Siapa sebenarnya Rangga? Apa maksud masa lalu yang rumit itu? Malamnya, aku duduk di teras sambil menyeruput teh. Dalam benakku, wajah Rangga muncul. Aku menghela napas panjang. Kadang, rasa ingin tahu bisa lebih kuat dari rasa takut. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku akan mencari jawabannya. Ternyata, jawabannya justru datang lebih cepat dari yang kuduga. Siang itu, aku mampir ke toko bunga di pusat kota. Saat sedang memilih mawar putih, aku mendengar dua pegawai toko berbicara di sudut ruangan. Awalnya, aku tak menghiraukan. Sampai nama itu terdengar jelas di telingaku. Rangga itu, katanya dulu pernah kerja di proyek besar, tapi keluar gara-gara masalah sama atasannya. Masalah apa? Aku gak tahu pasti. Ada yang bilang soal uang, ada yang bilang soal perempuan. Makanya dia sekarang cuma ambil kerjaan serabutan. Begitu keluar dari toko, langkahku terasa berat. Kata-kata mereka berputar-putar di kepalaku. Masalah uang, perempuan, mana yang benar? Atau keduanya? Di mobil, aku menatap hujan yang mulai turun tipis di kaca depan. Dalam hatiku, ada pertarungan antara logika dan perasaan. Logika berkata, aku harus hati-hati. Tapi perasaan ingin percaya bahwa Rangga bukan seperti yang orang-orang bicarakan. Aku pulang dengan satu tekad. Jika ingin tahu kebenarannya, aku harus mendengarnya langsung dari mulut Rangga. Sore itu, hujan turun deras, disertai petir yang memecah langit. Aku sedang membaca di ruang kerja, ketika tiba-tiba listrik kembali padam. Kali ini, bukan hanya lampu. Seluruh sistem listrik rumah mati. Aku mencoba menghubungi teknisi resmi dari perusahaan listrik, tapi semua nomor sibuk. Pilihan itu menyisakan satu nama yang sudah akrab di kepalaku. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat saat menekan nomornya. Butuh beberapa dering sebelum suaranya terdengar. Bu Alia, Rumah saya mati listrik lagi. Bisa datang? akan saya usahakan Bu. Hujannya deras, tapi saya berangkat sekarang. Tak sampai 1 jam, motor tuanya berhenti di depan pagar. Ia tersenyum ketika melihatku. Sepertinya rumah ibu memang rindu saya. Meski ingin bertanya banyak hal, aku menahan diri. Aku mempersilahkannya masuk dan menunjukkan ruang panel listrik. Saat ia bekerja, aku memperhatikan bahwa kali ini ia tampak sedikit lebih lelah dibanding terakhir kali kami bertemu. Rangga, Iya Bu, ada yang ingin saya tanyakan soal beberapa hal yang saya dengar. Tatapan matanya berubah, seperti seseorang yang sudah menduga pertanyaan itu akan datang. Namun sebelum ia menjawab, suara guntur menggema, dan lampu-lampu di rumahku kembali menyala terang. Rangga segera merapikan peralatannya, seolah ingin mengakhiri kunjungannya malam itu secepat mungkin. apa yang tadi mau ibu tanyakan? Mungkin lain kali saja. Aku hanya mengangguk, meski hatiku terasa penuh tanda tanya. Setelah ia pergi, rasa penasaranku justru semakin menjadi-jadi. Rangga menyembunyikan sesuatu, itu jelas. Dan entah kenapa, aku ingin tahu, bukan hanya karena ingin memastikan dia bisa dipercaya, tapi juga karena ada bagian diriku yang tak ingin berhenti memikirkannya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari informasi sendiri. Aku menghubungi salah satu staf lamaku, Pak Dimas, yang dikenal punya banyak kenalan di berbagai tempat. Pak, bisa tolong cari tahu tentang seorang pria bernama Rangga? Dia tukang listrik. Boleh Bu, tapi kenapa? Anggap saja, saya butuh referensi untuk pekerjaan rumah. Aku menerima pesan singkat dari Pak Dimas, berisi alamat sebuah bengkel kecil di pinggiran kota dan catatan singkat.
Teman lama Rangga sering nongkrong di sini. Mungkin bisa tanya-tanya. Aku menatap alamat itu lama, lalu mengambil kunci mobil. Langkah ini mungkin akan membuatku tahu segalanya, atau justru membuka pintu menuju masalah yang tak pernah kuduga. Bengkel kecil itu berada di tepi jalan yang sepi, hanya beratap seng dengan papan nama pudar. Bau oli dan suara dentingan besi langsung menyambutku saat aku turun dari mobil. Seorang pria menoleh, menghentikan pekerjaannya. Cari siapa, Bu? Aku menyebut nama Rangga. Seketika, senyum tipis muncul di wajahnya. Ah, Rangga. Sudah lama nggak nongkrong ke sini. Dia sibuk ngurus adiknya sekarang. Adiknya? Iya, adiknya sakit cukup lama. Biaya pengobatannya besar. Jadi Rangga ambil kerjaan apa saja. Kadang, dia nggak mau dibayar. Kalau yang minta tolong itu orang susah. Soalnya, dia tahu rasanya kekurangan. Kata-kata itu membuat hatiku berdesir. Dulu dia kerja di proyek konstruksi besar. Keluar, gara-gara beda pendapat sama bosnya. Banyak yang salah paham, kirain dia yang bermasalah. Padahal dia cuma nggak mau ikut main curang. Aku terdiam. Semua rumor yang kudengar mulai terdengar tak adil. Seakan orang-orang lebih suka mengingat gosip daripada mencari kebenaran. Dalam perjalanan pulang, hujan kembali turun. Aku memandangi butiran air di kaca mobil sambil mengingat wajah Rangga saat pertama kali datang ke rumahku. Tiba-tiba, aku merasa ingin melakukan sesuatu untuknya, meski aku belum tahu apa. Kesempatan itu datang beberapa hari kemudian, ketika aku melihat Rangga berdiri di depan minimarket dekat komplek. Ia baru saja keluar, membawa kantong plastik kecil. Aku menghampirinya. Rangga, Bu Alia, kebetulan sekali. aku mempersilakannya masuk ke mobil untuk berteduh, karena hujan kembali turun. Aku mengeluarkan amplop berisi uang. Aku dengar, adikmu sedang sakit. Ambillah ini untuk membantu pengobatannya. Ekspresinya langsung berubah. Ia menutup kembali amplop itu dan mendorongnya ke arahku. Terima kasih, Bu. Tapi saya nggak bisa menerimanya. Kenapa? Bukankah ini akan meringankan bebanmu? Kalau saya terima, nanti rasanya saya bekerja untuk ibu bukan karena mau, tapi karena uang. Dan saya nggak mau seperti itu. Kata-katanya membuatku bingung sekaligus kagum. Jarang sekali aku bertemu orang yang begitu teguh, menjaga harga dirinya, apalagi di tengah kesulitan. Kalau begitu, izinkan aku membantu dengan cara lain. Kalau ibu mau membantu, cukup tetap percaya sama saya. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku terasa hangat. Di tengah hujan sore itu, aku mulai menyadari. Ini bukan lagi sekadar rasa penasaran. Sejak hari itu, aku beberapa kali sengaja memanggil Rangga untuk pekerjaan kecil di rumahku. Mengganti bohlam di taman, memeriksa kabel di ruang kerja, bahkan sekadar memastikan stop kontak berfungsi. Mungkin alasan resminya terdengar masuk akal. Tapi, aku tahu, aku hanya ingin melihatnya lagi. Dan anehnya, setiap kali ia datang, suasana rumah yang biasanya dingin terasa lebih hangat. Suatu sore, aku sedang duduk di teras sambil membaca. Ketika Rangga selesai memperbaiki lampu dinding, ia menatap halaman rumahku yang rimbun, lalu berkata, Tempat ini indah sekali, tapi entah kenapa terasa sepi. "Mungkin karena aku sendirian di sini." Tidak selamanya. Kata-kata itu entah kenapa membuatku merasa aman. Seolah ia sedang memberi janji tanpa benar-benar mengucapkannya. Perasaan itu begitu asing, karena sejak suamiku meninggal, aku tak pernah lagi percaya bahwa ada orang yang benar-benar akan ada untukku. Malam itu, setelah Rangga pulang, aku berdiri di dekat pintu cukup lama. Aku menyadari sesuatu yang sederhana, namun penting. Aku tidak hanya ingin tahu siapa dia, aku ingin dia tetap ada di hidupku. Tapi rupanya, keinginan itu diuji lebih cepat dari yang kuduga. Sudah 3 hari Rangga tidak muncul, bahkan tidak menjawab pesan atau panggilanku. Awalnya aku mencoba berpikir positif, mungkin dia sibuk bekerja atau menjaga adiknya. Tapi hari keempat, perasaan gelisah mulai menekan dada. Aku berdiri di teras setiap sore, menunggu suara motor tuanya lewat di depan rumah. Tapi yang lewat hanya pedagang keliling dan hujan sore yang tak henti-henti. Malam kelima, aku memberanikan diri mengirim pesan terakhir. Rangga, setidaknya kabari kalau kamu baik-baik saja. Pesan itu hanya centang 1. Tidur malam itu,
terasa berat. Bayangan kemungkinan buruk bermunculan di kepalaku. Rasa kehilangan yang kurasakan sekarang bahkan lebih menyesakkan daripada saat aku ditinggal suamiku dulu. Pagi berikutnya, aku membuat keputusan. Jika dia tidak datang kepadaku, aku yang akan mencarinya. Namun sebelum aku sempat melangkah keluar rumah, sebuah amplop tipis tergeletak di bawah pintu. Dengan hati berdebar, aku duduk di sofa dan membuka perlahan. Isinya hanya selembar kertas, tapi setiap kalimat terasa berat dibaca. Bu Alia, terima kasih untuk semua kebaikan yang sudah Ibu berikan. Saya pergi bukan karena ingin, tapi karena saya tidak mau Ibu terseret ke dalam hidup saya yang rumit. Ada hal-hal yang tidak bisa saya jelaskan sekarang. Tapi, percayalah, ini yang terbaik untuk Ibu. Jaga diri baik-baik. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Kata hidup yang rumit seakan membangkitkan semua rumor yang pernah kudengar. Tapi di sisi lain, hatiku menolak mempercayainya begitu saja. Aku menatap surat itu lama, lalu menggenggamnya erat. Jika dia berpikir aku akan berhenti di sini, salah besar. Justru kata-kata itu membuatku semakin yakin. Aku harus tahu apa yang sebenarnya ia sembunyikan. Pagi itu, aku memberanikan diri pergi ke rumah kontrakan kecil yang dulu pernah ia ceritakan. Suasana gang sempit itu terasa asing bagiku. Rumah Rangga ada di ujung. Pintunya dicat biru muda yang mulai mengelupas. Aku mengetuk pintu pelan, namun tak ada jawaban. Kutunggu beberapa saat, lalu pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah seorang perempuan muda dengan mata yang sama seperti Rangga. Mas Rangganya ada. Ibu siapa? Aku, temannya. Kalau ibu datang untuk membujuk dia kembali, lupakan saja. Dia tidak akan pulang. Pintu ditutup tepat di depan wajahku. Aku berdiri terpaku, merasakan campuran bingung, marah, dan sedih bercampur jadi satu. Di kepalaku, hanya ada satu pikiran. Semakin mereka menutup pintu, semakin aku ingin tahu kebenarannya. Aku memutuskan untuk menunggu di ujung gang. Berharap ada seseorang yang mengenal Rangga dan mau bicara. Tak lama, seorang bapak parubaya keluar dari warung kecil sambil membawa kantong belanja. Ia memandangku ragu, lalu mendekat. Ibu, cari Rangga. Bapak kenal dia? Anak itu baik, tapi hidupnya berat. Dia kerja siang malam buat bayar hutang bapaknya yang dulu ditipu orang. Dan sekarang, adiknya sakit, butuh biaya operasi. Makanya dia rela kerja apa saja, bahkan keluar kota. Kata-kata itu seperti potongan puzzle yang akhirnya mulai menyatu. Jadi, ini alasan dia menjauh, bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu peduli, sampai memilih memikul beban sendirian. Dia nggak mau ibu tahu, takut ngerepotin. Aku merasakan sesuatu menghangat di dada, bercampur perih. Semua keraguan hilang, digantikan tekad. Jika ini satu-satunya alasan dia pergi, maka aku tidak akan tinggal diam. Aku akan menemukannya. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan dia menutup pintu lagi. Sore itu juga, aku menghubungi seorang kenalan di perusahaan listrik yang dulu pernah memanggil Rangga untuk perbaikan. Dari sana, aku mendapatkan informasi. Rangga sekarang bekerja di sebuah proyek pembangunan di kota sebelah. Perjalanan ke sana memakan waktu hampir 3 jam. Saat tiba, aku melihatnya dari kejauhan, memakai helm proyek. Aku berdiri beberapa meter darinya, menunggu ia menyadari kehadiranku. Saat tatapan kami akhirnya bertemu, Rangga terdiam. Matanya melebar, seolah tak percaya aku ada di sana. Alia, kenapa kamu? Aku tahu semuanya. Tentang hutang, tentang adikmu. Aku tidak kesini untuk mengasihani, aku kesini untuk membantumu. Gak usah, ini urusanku Alia, bukan urusanmu. Tapi sekarang, kamu adalah urusanku. Di wajahnya, ada pergulatan antara gengsi dan rasa lega. Aku tahu, perjuangan untuk membuatnya menerima bantuan ini baru saja dimulai. Selama 1 minggu penuh, aku datang ke lokasi proyek itu setiap hari. Membawakan makan siang, minuman dingin, atau sekadar menemaninya istirahat. Awalnya, Rangga selalu menjaga jarak. Ia sering pura-pura sibuk atau pergi begitu saja saat aku datang. Tapi, aku tidak menyerah. Aku gak mau kamu jatuh sakit karena terlalu memaksakan diri. Ucapku suatu siang,
menyerahkan kotak bekal berisi masakan kesukaannya. Aku takut kalau aku nerima ini, aku jadi terbiasa bergantung sama kamu. Kata-katanya membuat hatiku perih. Aku paham ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Tapi aku juga tahu, orang sekuat apapun tetap butuh bahu untuk bersandar. Hari itu, aku memberinya sebuah amplop. Ini bukan sedekah, anggap saja pinjaman atau investasi. Aku percaya, suatu hari kamu akan mengembalikannya. Ia memegang amplop itu lama, seolah berat untuk menerimanya. Tapi kali ini, ia tidak mengembalikannya. Dan di matanya, aku melihat setitik kepercayaan. Esok paginya, Rangga datang ke rumahku. Sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. Wajahnya terlihat tegang. Alia, aku butuh bantuanmu. Adikku, dia diancam kalau nggak melunasi sisa hutang bulan ini. Aku langsung memanggil sopir dan memutuskan kami akan pergi bersama menemuinya. Sesampainya di rumah, aku melihat seorang gadis remaja dengan wajah pucat dan mata sembab. Rangga langsung memeluknya, sementara aku duduk mendengar cerita lengkapnya. Aku menghubungi pengacaraku untuk mengatur pembayaran resmi ke pihak yang menagih, agar masalah ini selesai secara hukum dan tidak ada ancaman lagi. Rangga sempat menatapku penuh rasa bersalah. Aku nggak tahu harus bilang apa, Alia. Kamu nggak perlu bilang apa-apa. Yang penting sekarang, kamu dan adikmu aman. Saat kami pulang, Rangga duduk di mobil dalam diam. Namun genggaman tangannya di jemariku terasa hangat dan tak lagi penuh jarak. Sejak hari itu, hubungan kami berubah. Rangga mulai sering menghubungiku, bukan hanya saat ada masalah, tapi juga untuk berbagi kabar baik. Ia mengajakku melihat proyek kecil yang ia rintis sendiri, membetulkan instalasi listrik rumah-rumah di kampungnya, dibantu oleh beberapa pemuda setempat. Aku melihat semangat itu, dan rasanya aku tak pernah lebih bahagia. Aku memutuskan untuk diam-diam menyokong usahanya lewat cara yang tak membuatnya merasa terbebani. Membelikan peralatan baru, tapi atas nama donasi dari warga setempat. Sore itu, kami duduk di teras rumahku, memandang langit jingga. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku nggak mau lagi ada jarak di antara kita. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kami sedang memulai sesuatu yang benar-benar baru. Malam itu, setelah Rangga pulang, aku duduk sendirian di balkon, ditemani secangkir teh hangat. Angin malam menyentuh wajahku, membawa pikiranku kembali ke awal pertemuan kami. Aku teringat hari pertama ia datang memperbaiki listrik rumahku, dengan baju kerja lusuh, senyum canggung, dan tatapan yang selalu menghindar. Saat itu, aku tak pernah membayangkan kalau perjalanan kami akan sejauh ini. Semua momen sulit, salah paham, dan ketakutan yang sempat membuatku ingin menyerah, kini terasa seperti potongan puzzle yang membentuk gambar utuh. Aku belajar bahwa kekayaan tak selalu bisa membeli rasa aman, tapi kepercayaan dan keberanian bisa. Aku tersenyum sendiri, menyadari bahwa perasaan ini bukan lagi sekadar kagum. Aku jatuh cinta, dan aku yakin kali ini aku tak akan membiarkannya pergi. Pagi itu, sebelum sempat menyusun rencana untuk bertemu dengannya, suara bel rumahku berbunyi. Saat kubuka pintu, Rangga berdiri di sana. Senyum hangatnya membuat dadaku berdebar. Di tangannya, ia memegang sebuah kotak kecil berbalut pita merah. Ia duduk menatapku dengan tatapan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku lelah menghindar. Aku lelah pura-pura kuat. Selama ini aku pikir aku melindungi kamu dengan pergi. Tapi justru, aku menyakiti kita berdua. Aku bukan orang kaya. Aku nggak punya apa-apa selain kerja keras dan hati yang tulus buat kamu. Tapi kalau kamu mau, izinkan aku jadi bagian hidupmu, Alia. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Semua ketakutan, ragu, dan jarak yang sempat memisahkan kami, kini runtuh begitu saja. Iya, Rangga, aku mau. Dan di momen itu, aku tahu, kisah kami baru saja benar-benar dimulai. Kadang, kebahagiaan datang dari arah yang tak pernah kita sangka. Bukan dari kemewahan, bukan dari kesempurnaan, tapi dari hati yang mau saling menjaga, meski dunia mencoba memisahkan. Karena pada akhirnya, rumah sejati adalah orang yang kita cintai.